Saya setuju bahwa negara harus memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena kita harus tahu bahwa di daerah tersebut rawan terjadinya bencana. Karena itu saya merasa kalau mitigasi bencana lebih penting daripada relokasi. Nah, kenapa saya merasa mitigasi bencana lebih penting? Jadi saya akan jelaskan kenapa mitigasi bencana harus diutamakan daripada relokasi. Nah, yang pertama, kita sudah tahu bahwa di daerah tersebut rawannya bencana, yang artinya jika bencana itu terjadi dapat memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Nah, jadi negara seharusnya memprioritaskan masalah yang dialami oleh daerah-daerah yang rawan bencana daripada relokasi, karena kita tahu relokasi itu digunakan jika bencana itu telah terjadi. Nah, bukan malahan saat mulainya mitigasi. Nah, jadi mitigasi bencana ini juga harus diberikan edukasinya kepada masyarakat. Dengan edukasinya kepada masyarakat dapat mengetahui dampak-dampak yang terjadi jika bencana tersebut terjadi, dapat membuat mereka kesulitan. Jadi para masyarakat pasti mulai saling membantu satu sama lain untuk mencegah terjadinya bencana yang segera akan terjadi. Nah, dengan begitu, jika masyarakat mulai mewanti-wanti juga dan juga mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana dan bagaimana cara mencegahnya. Di sini juga negara juga harus ikut membantu karena pasti masih banyak kesulitan yang terjadi. Meskipun sudah mencoba untuk mencegahnya, karena bencana tersebut tidak mungkin 100% tidak akan sampai kepada kita. Nah, yang kedua, jika negara lebih memprioritaskan relokasi daripada mitigasi bencana, memiliki dampak yang besar dan buruk. Salah satunya daerah yang terkena bencana tersebut, seperti contohnya daerah tersebut terkena bencana banjir yang menyapu bersih sebagian besar daerah tersebut. Apalagi kita pasti tahu ada korban. Salah satunya ada yang masih lanjut usia, yang udah lansia, dan juga masih ada yang bersekolah, yang memiliki pendidikan. Nah, karena itu juga kita harus mikirin kalau hal itu terjadi, maka kebanjiran itu dapat menyebabkan kehilangannya tempat tinggal serta kehilangannya kebutuhan pangan. Nah, karena hal itu mereka bakal mulai mengalami krisis bahan pangan yang terjadi pada daerah tersebut, bisa menyebabkan kelaparan, dan juga karena tempat tinggalnya tersapu bersih, tidak ada sisanya lagi. Nah, membuat tempat tinggal bagi korban kebanjiran bisa membuat kehilangannya kenyamanan dan keamanan bagi mereka semua. Nah, bagi masyarakat, belum lagi di daerah tersebut juga memiliki sekolah yang akan mempersulit korban untuk melanjutkan jenjang pendidikan, yang membuat itu salah satu tanggungan bagi negara untuk harus bekerja lebih keras lagi karena mereka tidak mempersiapkan dari awal dengan cara mencegahnya. Nah, yang ketiga, jika negara tidak melakukan mitigasi bencana seperti yang di bagian kedua tadi, itu bisa seperti di bagian kedua tadi juga mengatakan bahwa akan membuat negara lebih sulit untuk mempersiapkannya. Nah, itu bisa menyebabkan negara keteteran karena ada daerah terkena dampak krisis dari bencana tersebut secara tiba-tiba. Nah, seharusnya negara sudah wanti-wanti untuk tidak membuat suatu kekeliruan dan kesalahan. Dengan adanya mitigasi bencana, negara jauh lebih siap untuk menghadapi krisis yang terjadi pada suatu daerah dikarenakan bencana. Nah, dengan begitu juga masyarakat dapat lebih siap juga untuk mengatasi bencana tersebut karena mereka tahu bahwa bencana tersebut akan terjadi. Jadi masyarakat sudah tahu langkah pertama yang harus dilakukan agar mencegah bencana tersebut atau jika bencana tersebut terjadi. Nah, selanjutnya
Negara jika sudah melakukan pencegahan tersebut, otomatis ia juga sadar kalau daerah-daerah tersebut juga adalah kewajibannya untuk menjaga. Nah, dengan begitu berarti negara telah melakukan satu hal yang penting, yaitu melakukan hal yang emang perlu dia lakukan. Dengan begitu juga negara bisa lebih siap jika terjadinya kembali bencana tersebut yang mengulang-ulang terus. Nah, kesimpulannya dari poin-poin yang saya sampaikan ini, saya setuju bahwa negara harus memprioritaskan mitigasi bencana daripada relokasi. Karena relokasi juga masih banyak hal-hal yang kurang oke lah ya. Karena mengungsi itu mereka pentingnya itu saat jika bencana itu sudah terjadi kepada masyarakat tersebut. Nah, karena masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu juga langkah yang apa yang harus mereka lakukan jika bencana itu segera terjadi. Nah, dan juga masyarakat juga dapat saling membantu satu sama lain serta mencoba mencegah agar tidak terjadinya bencana tersebut. Nah, dengan dibantunya oleh negara juga, otomatis masyarakat dan negara dapat lebih siap lagi jika terjadinya bencana dan tahu cara mencegahnya dengan baik, dengan teliti lagi. Nah, karena itu masyarakat dengan negara bakal dapat menjadi kesatuan yang sangat baik karena mereka mulai saling peka ya, saling sama-sama memperjuangkan negara ini agar menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin sekian dari saya yang saya bisa sampaikan, hanya itu saja. Terima kasih.